Selamat pagi anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang menjaga kesehatan tubuh. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar membuat kalimat yang baik. Kalimat yang baik adalah kalimat yang terdiri dari SPOK. Apa itu SPOK? Mari kita belajar tentang SPOK. SPOK terdiri dari subjek atau S. Subjek adalah subjek atau pelaku dalam kalimat yang melakukan kegiatan. Misalnya, nama orang, benda di sekitar, tumbuhan, dan gedung. Nama orang itu contohnya Eka, Andi, Andin. Benda di sekitar itu bisa lemari, meja, kursi. Tumbuhan bisa bunga mawar, bunga melati, pohon mangga, dan gedung contohnya rumah, sekolah, rumah sakit. Kemudian predikat atau P adalah kata yang menunjukkan sebuah kegiatan yang dilakukan, bisa menari, tidur, melukis, mewarnai, makan, bersepeda, menyapu, dan mengepel. Contohnya, kita lihat dari kalimat harimau berlari. Untuk menentukan subjek dari kalimat di atas, kita buat pertanyaan, siapa yang melakukan? Untuk menentukan predikat, kita buat pertanyaan, apa yang dilakukan? Karena kalimat harimau berlari, maka siapa yang melakukan? Tentu saja harimau. Apa yang dilakukan harimau? Berlari. Jadi, harimau sebagai subjek, berlari sebagai predikat. Kemudian ada objek atau O. Adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Misalnya dalam kalimat kelinci memakan wortel. Untuk menentukan subjek dari kalimat di atas, buat pertanyaan siapa yang melakukan. Tentu saja kelinci. Apa yang dilakukan kelinci? Memakan. Apa yang dikenai atau apa yang dimakan kelinci? Wortel. Jadi, kelinci sebagai subjek, memakan sebagai predikat, wortel sebagai objek. Kemudian keterangan. Keterangan adalah kata yang menjelaskan kapan, di mana, dan situasi seperti apa saat peristiwa berlangsung. Contohnya, dalam kalimat kelinci makan wortel di kebun. Siapa yang melakukan? Tentu saja kelinci. Apa yang dilakukan kelinci? Makan. Apa yang dimakan kelinci? Wortel. Di mana? Di kebun. Tapi selain itu, keterangan bisa menjawab hal-hal di bawah ini. Contohnya, di mana hal itu terjadi? Kapan hal tersebut terjadi? Hari Rabu, hari Selasa, tahun 2010, tahun 2020. Berapa banyak? 10 buah, 20 butir, kemudian 30 telur. Dengan bantuan apa?
dengan bantuan tongkat, dengan bantuan kacamata. Nah, contoh lain keterangan bisa dilihat. Nomor 1, Andi sebagai subjek, memakan sebagai predikat. Apa yang dimakan? Jambu biji sebagai objek, sebanyak 10 buah sebagai keterangan. Contoh yang kedua, Ratna belajar menari dengan rambut diikat. Ratna sebagai subjek, belajar sebagai predikat, menari sebagai objek, dengan rambut diikat sebagai keterangan. Nah, anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Silahkan anak-anak ketika sudah selesai, anak-anak catat kembali hal-hal penting. Setelah itu, silahkan anak-anak mengerjakan soal di Google Form. Selamat pagi.